sepertinya udah pada nggak sabar, kita akan langsung masuk ke acara inti pada sore hari ini, yaitu talk show bersama salah satu guru dari SMKN 3 Blitar dan salah satu lulusan SMK Otomotif yang sekarang menjadi owner dari Business Vision. Nah, ini luar biasa sekali nih. Langsung saja kita persilahkan untuk mengundang Ibu Elis, guru tata busana dari SMKN 3 Blitar. Silakan Ibu, selamat datang, selamat sore. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita Ibu Elis. Silakan Ibu. Dan juga saya mengundang Mas Aulia sebagai alumnus SMK Otomotif dan juga owner dari Business Vision Studio Ikaten. Selamat datang nih. Sebelum tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan membacakan sedikit nih ya profil dari Mas Aulia dan juga Ibu Elis. Nah, Mas Saifuddin Aulia Ahsan, akrabnya dipanggil Mas Aulia ya. Nah, Mas Aulia ini adalah seorang fashion designer yang merupakan lulusan dari SMK Otomotif. Iya, benar banget ya. Nah, beliau ini adalah first winner ya dari Jogja Fashion Design Competition di tahun 2016. Iya, benar. Dan juga finalis dari Top 8 ASEAN New Gen Fashion Award 2020 dari Harper's Bazaar. Boleh kita berikan tepuk tangan? Luar biasa, tadinya adalah lulusan SMK Otomotif jadi fashion designer. Saya rasa dengan berkembangnya Muslim fashion, kemudian berkembangnya fashion saat ini, Studio Ikaten menjadi salah satu brand yang mau berkembang di era ini kali. Untuk yang diomongkan ke Kalina tadi benar banget. Aksan dari jurusan otomotif, cuma dulu karena cuma hidup di desa dan saya rasa passion saya cukup terpendam. Jadi memang sekolah itu selalu memberikan support. Nah, kalau khususnya di SMK Negeri 3 Blitar ya, kita sangat melihat minat dan bakat siswa sudah dari kelas 10. Jadi kita sudah mengarahkan bakatnya, dari bakat itulah kita mendukung dari awal sampai anak itu terbentuk. Jadi support dari sekolah itu baik berupa memberikan dukungan untuk beberapa event, dukungan untuk beberapa lomba, ataupun mensupport bakat dari siswa itu sendiri. Jadi kita memang menggali potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi anak didiknya sudah pasti akan didukung gitu dengan bakat-bakat dan memang minat-minat yang mereka inginkan gitu ya Bu ya. Iya. Sekolah pasti akan mendukung 100% gitu. Iya, karena bagaimanapun juga lulusan kita itulah yang menjadi wacana bahwa SMK itu berhasil atau tidak. Dari SMP itu Aksan udah belajar jahit Kak. Jadi dulu tuh udah uang jajan tuh udah disisihin, dibuatin kain, kemudian belajar bikin pola dari Google, dari YouTube, dari kursus kakak-kakak Aksan. Kemudian dari situ tiba saatnya untuk Aksan melanjutkan jenjang ke SMK. Disitulah yang Aksan merasa itu jadi turning point Aksan gitu, karena di sisi lain Aksan pengen mengejar passion Aksan di dunia fashion, tapi dari orang tua Aksan sendiri sangat menyarankan untuk di otomotif. Itu jadi dilema yang cukup pelik menurut Aksan, dan endingnya Aksan harus ikut saran dari orang tua untuk terjun di dunia di otomotif, dan Aksan harus ngambil jurusan otomotif. Dan saat itu Aksan karena insting passionnya masih belum kuat, dan Aksan rasa it's okay untuk mengikuti saran orang tua. Dan ternyata ketika mulai jalan di SMK selama setahun pertama tuh ternyata itu passionnya nggak klik di Aksan Kak. Aksan mulai belajar tentang otomotif segala macam, praktek di bengkel itu masih belum masuk di passion Aksan. Dan bersyukurnya Aksan sekolah di SMK adalah ternyata SMK bisa menemukan passion saya di lain sisi. Karena kebetulan tuh Aksan dulu aktif di dunia olahraga, di atlet lari. Jadi meskipun Aksan tuh secara otomotif masih kurang, ternyata di sekolah Aksan sendiri menemukan kalau Aksan ini passionate banget di dunia lari. Dan endingnya mereka memfasilitasi Aksan untuk ikut kompetisi lari, bahkan sampai ke tingkat nasional, bahkan ke beberapa
event internasional. Dan Aksan rasa hal tersebut sangat menguntungkan Aksan karena melatih kedisiplinan Aksan, konsistensi Aksan yang kemudian Aksan pergunakan untuk memperjuangkan passion Aksan di dunia fashion tadi Kak. Jadi meskipun otomotif harus selesai 3 tahun, tapi secara passion fashion harus diasah juga. Jadi kadang tuh dulu istilahnya tuh siangnya bengkel, malam menjadi gitu. Jadi karena ternyata tuh sekolah juga bisa menemukan passion Aksan di lini yang lain, dan itu jadi semangat Aksan untuk bersekolah, bahkan meningkatkan standar ekonomi juga, karena dari situ Aksan jadi bisa cari uang sendiri, jadi cari jajan sendiri, bahkan sendiri. Itu jadi keuntungan terbesar gitu buat Aksan, karena selain dilatih untuk disiplin dan mempunyai soft skill, tapi juga dilatih untuk punya daya tekad yang tinggi, daya berjuang yang tinggi. Mereka itu akan mencontoh figur gurunya. Jadi ketika gurunya itu memiliki sesuatu yang berbeda, nah itu siswa itu akan, oh iya, ini seperti pengalaman saya ketika saya menjadi seorang desainer gitu ya. Si siswa itu akan melihat, benar nggak sih seperti itu? Kalau yang ngomong kita sebagai orang fashion designer, maka mereka percaya. Tetapi mereka itu memang butuh sebuah figur seperti itu. Nah, dari situ kita mulai menggali potensi anak-anak. Ayo kembangkan bakat kalian. Di satu sisi kita mendukung mereka, di satu sisi juga kita harus mensupport dan menekan. Butuh itu. Karena bagaimanapun juga siswa kita kalau tidak ada tekanan dari gurunya, maka mereka akan sesuka-sukanya. Nah, jadi ketika siswa itu mulai mengenal apa yang mereka lihat, contohnya ketika di awal kita mengenalkan tentang fashion design. Di awal mereka juga tidak tahu seperti apa sih fashion design seperti itu. Kita mulai mengenalkan backstage itu seperti ini loh. Kalian sebagai seorang fashion designer itu tidak hanya show saja, tapi by prosesnya dari awal sampai akhir, dari kita membuat sebuah merencanakan sebuah produk hingga sampai show, sampai waktu pemasarannya pun kita harus mendukung mereka. Dan pembelajaran seperti itulah yang kita harapkan anak-anak itu ada pengalaman yang nantinya mereka terapkan ketika mereka sudah lulus. Dan itu mereka menjadi bekal awal. Setidaknya ketika si anak ini nanti sudah pernah seperti contohnya fashion designer ya, ikut seperti halnya di sini ikut fashion. Setidaknya mereka sudah pernah merasakan, oh di atas catwalk seperti ini. Oh, membuat sebuah produk itu harus diawali seperti ini. Jadi itulah yang nanti membawa mereka untuk dikembangkan saat menjadi seorang desainer, fashion designer yang sesungguhnya. Baik, berarti kan Ibu ini sebagai selain seorang guru juga sebagai fashion designer gitu, entrepreneur gitu kan, dan berarti Aksan pun begitu gitu. Jadi baik Bu Elis dan Aksan di sini juga sama-sama sebenarnya entrepreneur gitu ya. Nah, kalau dari Aksan nih sebagai sesama entrepreneur gitu kan, Ibu juga kan, apa sih, bagaimana kamu mengaplikasikan bakat dan minat kamu ke dalam entrepreneur itu? Dan kamu kan punya brand sendiri ya, yaitu Studio Ikaten. Nah, bagaimana kamu mengaplikasikan bakat dan minat kamu itu untuk memulai Studio Ikaten itu? Gitu? Oke, jadi Studio Ikaten ini fun fact itu benar-benar perlu perjuangan, karena dia berdirinya tuh di awal pandemi, yang dimana tuh banyak brand yang tutup, kita malah buka. Itu jadi salah satu tantangan terberat. Bahkan saya ingat banget produk pertamanya itu adalah kita upcycle dari baju bekas kan. Jadi karena itu kita semua udah kekurangan modal, bahkan kita sampai upcycle baju-baju yang ada semuanya tuh dikumpulin untuk jadi produk yang baru. Dan ternyata ketika kita twist dengan sesuatu yang punya cerita, sesuatu yang menambah nilai barang tersebut, ternyata sangat diterima di pasar, bahkan mendatangkan beberapa offline store, kerjasama dan segala macam. Dan ada pun beberapa karya yang saya cukup unik, di mana di sini tuh saya bercerita tentang
tentang kisah saya di SMK, dimana kan dulu saya jurusan otomotif dan saya sekarang aktif di dunia fashion, jadi Aksan mengkombinasikan unsur otomotif menjadi koleksi fashion yang dimana itu sempat dipublish di Hermes Bazaar. Di situ Aksan coba mengembangkan dan bercerita ke beberapa desainer senior seperti Mas Bastian Gunawan, Mas Yorjo, bahwa karya ini tuh spesial banget buat Aksan karena selain Aksan bercerita tentang kisah Aksan waktu sekolah di SMK, kemudian gimana luapan emosi Aksan ketika otomotif ini tuh bisa ikut fashion dalam sentuhan yang modern dan aging. Dari situlah Aksan merasa kalau otomotif dan fashion itu jadi salah satu cerita yang harmonis gitu. Makanya dari passion Aksan yang di fashion, kemudian cerita Aksan yang ada di otomotif itu bisa nyambung jadi satu dan ternyata diterima juga di dunia fashion. Dan jadi apresiasi yang cukup tinggi juga buat Aksan karena menjadi gebrakan yang baru ketika Aksan mau bercerita dan berdamai dengan masalahnya Aksan, yang dimana karena kan mayoritas desainer biasanya lulusan tata busana atau sekolah fashion. Di sini meskipun Aksan lulusan otomotif, tapi mau dan mampu berkecimpung bersama desainer lain, yang dimana saya nggak mencoba untuk menutupi, saya nggak mencoba untuk merasa diri saya pesimis, bahkan saya cuma mencoba untuk jadi diri saya dan bercerita apa adanya. Juga fashion ini ya memang bagian dari diri Aksan gitu kan. Ini adalah identitas Aksan yang mungkin nggak semua orang punya gitu ya. Jadi malah ini jadi sebuah kelebihan gitu untuk Aksan gitu kan. Iya, baik. Nah, tadi kalau kita ngomongin entrepreneurship gitu ya Bu ya, apa sih peran guru gitu Bu untuk menanamkan si entrepreneurship ini supaya tercipta nih murid-murid atau lulusan-lulusan seperti Aksan gitu yang memang punya visi untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah, ini SMK ini memang sekarang lagi gencar-gencarnya menjadi sekolah yang entrepreneur, menciptakan generasi entrepreneur muda. Nah, kebetulan SMK kita juga mendukung itu. Kami membuat sebuah kerjasama dengan industri dan juga sekolah itu mensupport bagaimana anak-anak untuk berwirausaha dengan membuat sebuah kelas kewirausahaan. Nah, dari situ kita akan melihat passion anak-anak karena dari kelas itu kita sudah tahu passion mereka seperti apa sih, karena tidak semua anak yang sama dengan Mas Aksan ya. Dia dari awal kadang masuk di jurusan busana belum tentu dia itu suka dengan busana. Ada jurusan dia masuk jurusan boga belum tentu dia suka di boga. Kadang ada juga anak yang jurusan boga ternyata passionnya ada di busana. Nah, itulah yang kita kembangkan di kelas kewirausahaan ini, di mana kita mencari bakat-bakat siswa untuk kita adopsi, kita kembangkan, kita jalin kerjasama dengan industri, kita kawinkan industri dengan sekolah. Nah, disitulah tujuan dari pemerintah akan tercapai. Jadi memang SMK ini sangat serius ya Bu untuk membentuk wirausaha muda gitu ya di bidang apapun gitu kan, karena SMK juga ada banyak banget kan, ada fashion, ada tata boga, banyak sekali, ada hospitality, ada kreatif, teknik, banyak sekali. Jadi memang potensi wirausaha muda memang banyak ada di SMK gitu. Jadi kalau orang-orang berpikir kayak SMK tuh berarti untuk kerja gitu, justru ya salah besar gitu ya, karena orang masuk SMK justru untuk mengasah kemampuan secara teknis gitu Bu, supaya mereka bisa berkecimpung secara langsung untuk menjadi wirausaha sebenarnya gitu ya. Dan goal settingnya adalah menekan angka pengangguran. Ini paling utama ya Bu, paling penting ya Bu. Ketika anak-anak itu memiliki sebuah kemampuan, skill, pastinya untuk terjun di dunia bisnis itu sudah bisa. Mereka lulus mempunyai bekal, maka itu sudah mengurangi beban pemerintah untuk di dalam pengangguran. Bagaimanapun juga mereka mempunyai skill yang sangat mumpuni untuk langsung terjun ke dunia kerjaan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Ya, seperti Mas Aksan pasti punya itu ya, karyawan juga kan? Udah. Nah, itulah fungsinya.
jadi Mas Aksan sebagai praktisi, sekolah SMK juga akan bekerja sama dengan Mas Aksan. Benar banget. Sekarang juga kebetulan kita juga diamanati untuk beberapa anak magang. Kita ajarin gimana teknik-teknik fashion yang benar, kemudian teknik jahit yang mungkin nggak diajarin di sekolah tapi mungkin bisa didapatkan di industri. Nah sekarang ini Mas Aksan sebagai seorang kita bilang wirausahawan muda gitu, entrepreneur muda gitu ya. Pastikan perjalanannya tadi sudah panjang gitu dari mulai awal sampai dengan sekarang gitu. Dan pasti punya punya guru, mentor atau tokoh yang mungkin menginspirasi juga nih untuk Mas Aksan gitu sampai Mas Aksan ada di posisi saat ini gitu. Oke, jadi kalau beberapa mentor itu banyak ya Kak, karena Aksan sendiri dari awal tuh mindset pokoknya belajar dari manapun untuk menerima kritik dan saran dari manapun. Cuma ada beberapa orang yang mungkin sangat biasa dalam karir saya, terutama Kak Ivan Gunawan, kemudian Pak Itang Yunas yang mungkin dulu Aksan sempat kerja di sana, dan Aksan merasa selama 2 tahun ini Aksan banyak belajar dari bisnis fashion, kemudian cara mendesain dengan komposisi yang benar, bahkan cara mengatur karyawan itu juga Aksan banyak belajar ke mungkin bos Aksan yang lalu. Kemudian anak Kak Ivan Gunawan juga sempat jadi mentor Aksan, juga Aksan banyak belajar mulai dari bisnisnya. Kalau dari sekolah sendiri Bu, bagaimana sekolah itu mendukung para alumni-alumninya nih? Kalau sudah lulus, ada apa sih yang dilakukan oleh sekolah juga untuk terus mendukung para alumni-alumninya? Nah, di sekolah SMK itu ada yang namanya BKK, Badan Kerja Khusus. Disinilah para alumni itu dikoordinir. Jadi kita tidak akan kehilangan jejak dari alumni-alumni kita. Sehingga kita akan tahu dari di BKK ini kita pantau terus anak-anak alumni kita itu bekerja sebagai apa. Kemudian berapa persentasenya anak yang bekerja, kemudian yang wirausaha. Nah, itu akan terlihat. Nah, ketika kita sudah tahu alumni kita ada yang berpotensi atau yang sudah sukses, disitulah kita mengajak kerjasama alumni kita, karena berbagai jurusan itu akan membuka peluang kerja yang berbeda-beda pula. Nah, di situ kita ada yang namanya sinkronisasi kurikulum dengan industri. Utama kerjasama kita dalam bentuk pemagangan siswa prakerin. Nah, kita bisa menitipkan anak-anak SMK pada alumni-alumni yang sudah sukses, seperti Mas Aksan ya. Jadi ada siswa yang magang di tempat alumni seperti itu. Kemudian kita bisa mengundang alumni kita juga untuk kelas atau guru tamu. Nah, di guru tamu ini akan memberikan sebuah motivasi pada adik-adik tingkatnya, seperti Mas Aksan ketika di alumni mungkin ada di kelas kan juga ya, dan memberikan motivasi ya. Iya benar banget. Justru kemarin malah sempat meskipun Aksan tuh di sekolah juga ada jurusan tata busana, tapi juga menjadi guru tamu juga, bahkan di sekolah-sekolah lain juga Pak. Nah, itu memang merupakan salah satu program kerja dari pemerintah juga yang sekarang ini sedang digalakkan, bagaimana kita mengawinkan industri dengan sekolah, peningkatan BKK-nya untuk lulusannya. Kemudian yang tak kalah penting adalah dengan adanya lulusan itu diharapkan lulusan bisa merekrut adik kelasnya, sehingga ada simbiosis mutualisme antara alumni dengan sekolah. Jadi kerjasama juga tidak terputus. Kemudian alumni itu juga bisa menjadi sebuah ikon di sekolah kita, bahwa misalnya seperti hanya mungkin Mas Aksan di sekolahan di SMK-nya dulu akhirnya menjadi sosok yang diikonkan ya. Amin insyaallah. Ya, ini loh lulusan SMK. Nah, itulah sebuah kebanggaan SMK jika alumninya sukses. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, sehingga adik-adik kelasnya juga akan, oh bangga saya punya kelas yang sukses. So, ke depan saya harus sukses juga. Saya bisa membawa nama baik alma mater sekolah. Nah, jadi kerjasama antara alumni dengan sekolah itu
sebisa mungkin harus tetap terjaga. Gitu. Karena itu koneksi memang paling penting ya Bu sekarang ya. Iya. Maksudnya biar bagaimanapun walaupun sudah lulus dari sekolah tetap ya sekolah akan tetap memantau lah Iya, ya, ada dalam tanda kutip gitu ya. penelusuran tamatan. Kita memang setiap tahunnya ada penelusuran tamatan. Seperti apakah alumni kita, tamatan kita sudah terserap di industri atau mereka menjadi seorang wirausaha. Gitu. Baik, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali nih. Mungkin ini juga berinspirasi buat teman-teman yang saat ini mungkin bukan fashion designer atau saat ini tidak menekuni bidang yang teman-teman suka, tapi itu ternyata tidak menghalangi teman-teman gitu ya dengan mentor dan juga guru ataupun inspirasi yang tepat gitu kan. Teman-teman bisa jadi apapun yang teman-teman mau gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, kita menyediakan goodie bag loh. Jadi sambil supaya nggak terlalu, nih kok kalian kayaknya ngantuk-ngantuk banget, lemas-lemas banget, tahu pada puasa ya? Iya, alhamdulillah. Ini kalau ada yang mau bertanya, boleh bisa langsung aja angkat tangan gitu ya. Ada yang penasaran, oh silahkan. Boleh mic-nya? Kan masih banyak lagi yang berhasil. Boleh. Mau menanyakan apakah selain Aksan masih banyak alumni lain yang bisa menjadi ikon? Mungkin kalau dari Aksan, apakah Aksan punya tahu dari SMK Aksan ada ikon-ikon lain seperti Aksan gitu ya, yang sukses di bidangnya masing-masing? Kalau dari Bu Elis, mungkin ya dari SMK di tempat Ibu mengajar, apakah memang ada juga gitu ikon-ikon seperti Aksan gitu? Silakan Aksan dulu mungkin. Jadi kalaupun ikon itu sebenarnya banyak banget, karena di SMK saya sendiri aja itu ada 6 jurusan Kak, yang dimana masing-masing jurusan tuh pasti mereka punya salah satu kayak orang yang mungkin, oh ini loh kakak udah kerja di sini, atau oh ini kakak ini secara ini udah entrepreneurnya udah bagus, secara pencapaian karirnya udah bagus, itu pasti ada. Cuma in case yang mungkin case-nya yang otomotif di dunia fashion itu mungkin beberapa aja Bu. Cuma kalau di sekolah Aksan sendiri sih banyak sih Bu, karena ternyata tuh mereka punya bener-bener acuannya tuh ke Aksan. Bahkan dulu Aksan tuh juga acuannya tuh banyak kakak-kakak kelas Aksan yang mungkin lebih hebat, kayak mungkin sekarang udah jadi influencer, mungkin sekarang udah jadi entrepreneur juga. Jadi mungkin dulu waktu Aksan masih sekolah tuh Aksan juga selalu terinspirasi dengan kakak-kakak kelas Aksan, dan alhamdulillahnya mungkin sekarang beberapa juga terinspirasi dari Aksan. Kalau tiap tahunnya sih udah pasti ada sih, karena Aksan rasa dulu ketika Aksan masih sekolah, Aksan tuh selalu menginginkan kakak-kakak pencapaian karirnya, dan sekarang alhamdulillahnya Aksan di posisi yang mungkin adik-adik Aksan bisa terinspirasi. Baik, ini kalau dari Bu Elis? Yang mencolok sekali ya, seperti kalau Mas Aksan dari mesin ke fashion, yang dua sisi yang bisa dibilang itu berlawanan ya. Berlawanan, ya. Ekstrim. Ini kalau di sekolah kami ini ada yang unik lagi, tapi bukan di sana. Jurusannya tata boga, patisserie. Tiap harinya kan kue ya dia. Kemudian dia kuliahnya di mana? Institut Keris. Sekarang jadi empu perempuan pertama di Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, kan ini dua sisi yang berbeda. Di satu dia setiap harinya berkutat dengan kue, kemudian dia melanjutkan kuliah studinya ya di jurusan keris. Jadi sekarang menjadi satu-satunya empu di Indonesia perempuan. Jadi lulusan SMK luar biasa sekali loh. Iya. Jadi kadang memang agak beda ya, Mas Aksan dari mesin ke fashion itu. Nah seperti itu. Karena kalau in case yang, karena kan yang kayak Aksan kayak gini nggak cuma satu orang ya Kak, yang terkadang tuh masuk SMK-nya karena paksaan orang tua, karena paksaan mungkin teman-teman semua, itu juga kan banyak. Dan kebetulan tuh karena SMK-nya sendiri juga nggak menutup dia untuk di fashion lain, dan ternyata setelah SMK-nya tuh
itu terpentingnya, dan ternyata dia bisa memilih keputusan yang baik, dan ternyata dia bisa mengambil keputusan dan cukup baik jurusan yang ternyata sesuai passion dia. Jadi sebenarnya malah dapat double gitu, maksudnya menurut saya ya, maksudnya di SMK kita belajar secara praktis mau jadi apapun, di patisserie ataupun di menjadi fashion designer ataupun belajar mengenai otomotif gitu, tapi di luarnya itu bisa jadi apapun gitu yang bahkan bertentangan, jadi malah punya 2 keahlian gitu, 2 atau bahkan 3 keahlian gitu ya. Berarti sekolah di SMK nggak ada yang namanya nggak bermanfaat, semuanya bermanfaat ya. Pasti dong Bu, karena kan tagline SMK itu kan SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Jadi kalau orang masih ragu kayak aku masuk SMK karena aku mau kerja, oh justru salah gitu, justru bisa belajar banyak hal gitu. Justru di SMK bisa apa saja. Bisa apa saja dan hebat di mana saja gitu ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau bertanya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Pertanyaan mungkin sama Mas Aksan ya. Oke, boleh. Saya sangat tertarik dengan kondisi Mas Aksan seperti itu. Artinya dengan pencapaian seperti ini, pasti yang paling utama adalah sebuah proses yang dijalani dari awal sampai hari ini. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi motivasi diri ketika Aksan melakukan proses tersebut? Pasti ada banyak hal yang istilahnya kendala dan permasalahan tentunya, dan yang menjadi motivasi untuk terus semangat itu apa yang paling utama gitu. Oke, terima kasih Mas Aksan. Baik, sama-sama Mas. Sebenarnya pertanyaan ini tuh selalu ditanyakan untuk Aksan waktu talk show. Jadi kalau salah satu motivasi Aksan tuh dari kecil tuh Aksan tuh punya cita-cita untuk gimana caranya membanggakan orang tua. Dan ketika saya SMK itu saya dihadapkan setengah dari tujuan saya itu pergi. Jadi ibu saya udah almarhum, dari situ Aksan jadi makin terpacu lagi untuk kayak kesuksesan Aksan ini tuh Aksan buktikan untuk almarhum ibu Aksan, kemudian untuk keluarga yang selalu mendukung Aksan. Kalau motivasi yang kenapa sih Aksan selalu semangat padahal dunia fashion tuh kejam banget ya Bu. Cuma Aksan gak ada tujuan lagi selain keluarga dan orang tua. Jadi ketika Aksan bisa melihat mereka bangga, Aksan bisa melihat mereka tuh senang dengan pencapaian Aksan sangat senang. Bahkan mungkin Aksan dulu jurusan otomotif pun juga untuk membahagiakan ibu Aksan, bapak Aksan, yang Aksan rasa nggak ada satupun di dunia ini yang menggantikan rasa bangga orang tua terhadap anaknya. Jadi mungkin sisi lain Aksan harus mengalah dengan passion Aksan, tapi di sisi lain ternyata Allah memberikan jalan Aksan tuh dari mulutnya orang tua itu. Mungkin ketika dulu Aksan ngambil jurusan tata busana, mungkin Aksan juga secara pencapaian nggak mungkin sekarang, karena Aksan sadar yang membuat Aksan beda tuh background Aksan di otomotif, kemudian rasa berjuang Aksan. Mungkin dulu kalau Aksan sekolah di tata busana, mungkin daya juangnya Aksan ya mungkin segitu-gitu aja. Cuma karena tahu Aksan berbeda, Aksan harus berjuang lebih dari yang lain. Dari situlah memotivasi Aksan untuk terus maju, gitu Mas. Baik, luar biasa ya jawabannya ya. Ternyata tuh memang ya nasib kita tuh ya bagaimana kita yang menentukan gitu. Kita mau seperti apa gitu, seberapa jauh kita mau berusaha untuk apa yang kita mau gitu ya Aksan ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silahkan Mbak. Saya mau bertanya, kan tadi kata Aksan disuruh orang tua untuk masuk jurusan otomotif, padahal Aksan kurang menginginkan jurusan tersebut. Bagaimana cara Aksan bisa mengkomunikasikan kepada orang tua atas passion Aksan yang sebenarnya di bidang fashion? Terima kasih. Oke, jadi itu cukup memerlukan beberapa tahun sih Kak, karena sulitnya Aksan adalah Aksan hidup di desa yang dimana mindset, ini mohon maaf kalau Aksan mungkin agak sedikit gimana
gimana, cuma mindset kalau Aksan di desa itu pokoknya anak laki-laki harus kuliah sekolah di jurusan otomotif biar langsung kerja di pabrik. Itu kadang yang membuat Aksan tuh jadi harus merubah mindset itu, karena ketika pas Aksan di lapangan dan Aksan terjun di dunia otomotif ternyata nggak sesempit itu. Dan karena Aksan rasa tuh passion Aksan ini bakal ada karirnya, bakal ada masa depannya, jadi Aksan berjuang sedemikian rupa. Bahkan Aksan tuh dilarang karena dunia fashion tuh menyita banyak budget, kayak ikut lomba, ikut fashion show itu mahal banget Kak. Jadi dulu dari SMK tuh Aksan udah cari duit sendiri untuk gimana caranya buktiin orang tua, Pak saya janji saya di dunia fashion ini gak bakal minta duit Bapak, gak bakal repotin Bapak. Bahkan di momen tersulit Aksan, tabungan Aksan bener-bener habis semua. Bahkan itu H-3 fashion show Pak, Aksan harus beli furing harganya 100.000 atau 50.000. Itu bener-bener pertama kalinya Aksan minta duit orang tua untuk passion Aksan. Karena orang tua rasa Aksan ini cukup berjuang dengan passion dia dan ternyata juga nggak repotin orang tua. Dari situlah lama-kelamaan orang tua luluh. Ya walaupun sebenarnya cukup keras juga tekanan dari orang tua, karena itu sendiri karena mindsetnya orang desa mungkin ingin anaknya tuh pengen jadi punya bengkel, ingin lihat anaknya tuh kerja di pabrik mobil atau segala macam, dan ternyata emang Aksan nggak bisa, dan Aksan harus berjuang lebih keras lagi untuk membuat orang tua tuh percaya sama passion Aksan dan ikhlas gitu. Karena kembali lagi ridho orang tua tuh sangat mujarab banget Kak. Jadi gimana caranya Aksan mendapatkan restu, berjuangnya Aksan tuh ya untuk orang tua, cita-cita Aksan pun juga untuk orang tua. Jadi Aksan juga nggak mau seegois mungkin untuk membangkang, tapi Aksan rasa passion Aksan juga nggak boleh ditinggalkan. Jadi ya satu-satunya jalan adalah berjuang sih, dengan untuk nggak repotin orang tua, dengan membuktikan ke teman-teman Aksan kalau Aksan tuh bisa gitu dengan passionnya gitu Pak. Nah, Bu, ini tadi penyambung nih dengan apa ceritanya dari Aksan sendiri, bahwa memang ada pertentangan dari orang tua gitu, misalnya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid gitu untuk menjalankan passion dan juga kewajibannya. Nah, kalau pihak sekolah sendiri nih Bu, maksudnya pasti sering lah ya Bu, maksudnya menghadapi kasus-kasus seperti Aksan ini gitu. Iya benar banget. Nah, apa sih Bu perannya sekolah gitu, atau apa sih yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu untuk membantu menjembatani antara orang tua dengan murid-muridnya yang memang diasuh juga gitu oleh sekolah gitu, seperti apa tuh Bu? Kalau di sekolah pasti banyak ya yang teman-teman seperti salah satunya bimbingan konseling juga ada. Iya. Mereka juga sering ngalahin secara mungkin pendekatan secara psikologi, Iya. kemudian saran-saran saat kamu passion kalian, karena mimpi kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri, jadi kalian terus berjuang dan semangat. Luar biasa ya memang ya. Kayaknya bisa juga jadi motivator juga kayaknya Mas Aksan. Ya, ada tambah lagi satu lagi. Kalau dari ya, sama halnya dengan Mas Aksan ya. Ini moto saya juga. Iya. Teruslah bermimpi, gapai mimpi itu sampai kapanpun. Kadang kita tidak akan tahu mimpi itu kapan datangnya. Betul. Ada satu lagi, jadi dulu tuh Aksan sering ditanya, San kok mimpi lo tinggi banget sih, ntar kalau jatuh gimana? Jangan salahin jatuhnya, tapi kamu yang harus kuat sama jatuhnya, karena tiap mimpi itu pasti luar biasa Kak, kita boleh berikan tepuk tangan. Memang orang-orang sukses itu pasti